Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut perubahan cuaca tak menentu dan suhu yang terasa lebih panas di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya sebagai hal wajar. Saat ini Indonesia masuk dalam masa peralihan musim hujan ke musim kemarau. BMKG memperkirakan cuaca kawasan Jabodetabek akan cerah berawan sepanjang Sabtu 4 Mei. Potensi hujan ringan kemungkinan terjadi di sebagian kecil wilayah. Sementara daerah lain di Indonesia diperkirakan masih diguyur hujan sedang hingga lebat. Penjelasan lebih lengkap soal kondisi cuaca yang terasa lebih panas akhir-akhir ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV yang akan mengulasnya bersama dengan Prakirawan BMKG di kantor BMKG Jakarta. Tifal, selamat siang. Masyarakat saat ini mengeluhkan cuaca yang terasa panas pada akhir-akhir ini. Lalu bagaimana kemudian analisis BMKG terhadap kondisi ini? Apakah benar saat ini Indonesia mengalami gelombang panas, Tifal? Ada yang menyebutnya gelombang panas atau heat wave, tapi apakah ini terkonfirmasi dan bisakah kemungkinan Indonesia akan mengalami hal seperti yang terjadi di beberapa negara lain? Prakirawan BMKG Muhammad Hakiki sudah bersama saya saat ini. Mas Hakiki, kemungkinan Indonesia masuk dalam gelombang panas atau heat wave itu bisa atau tidak menurut Anda? Ya, untuk Indonesia mengalami gelombang panas atau heat wave, kemungkinan rendah terjadi probabilitasnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, Indonesia terletak di ekuatorial. Jadi, perbedaan tekanan kita antara bagian subtropis dan ke bawah itu cukup tidak signifikan, sehingga pergerakan udara terutama untuk masuk ke bawah secara pelan itu, terutama heat wave, akan sulit terjadi di wilayah Indonesia. Dan juga banyak gangguan-gangguan di ekuator menyebabkan mungkin dia akan membelokkan heat wave sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Oke. Sehingga untuk perkiraan untuk cuaca hari ini, terutama kalau kita spesifik di Jabodetabek, bagaimana kondisinya nanti? Ya, untuk Jabodetabek sebagian besar saat ini adalah cerah berawan, walaupun ada potensi hujan ringan seperti di daerah selatan seperti Bogor dan sekitarnya, dan Tangerang juga dan selatan, walaupun kejadian banyak terjadi di sore hari. Ya, betul. Indikator dari heat wave itu baru akan terjadi kalau apa, Mas? Ya, berdasarkan BMKG Dunia atau WMO, indikator terjadi adalah jika suhu di atas 5 derajat Celcius maksimum rata-rata, seperti misalkan Indonesia 37, di atas 40 derajat selama 5 hari berturut-turut, dan dalam rentang luasan tertentu yang cukup luas, maka akan terjadi heat wave. Seperti itu kalau dari definisi dari WMO. Oke, dan rata-rata suhu di kita ada di kisaran berapa tuh? Rata-rata suhu maksimum terjadi untuk beberapa hari belakang ini masih kisaran paling tinggi sekitar 36,8 seperti kalau tidak salah, ataupun ada 37, tetapi untuk saat kategori masih relatif lebih rendah dibanding tahun lalu waktu kejadian El Nino, di mana bisa mencapai 39,4. Oke. Terakhir, singkat saja, untuk poin yang perlu diperhatikan masyarakat untuk momen peralihan musim ke hujan, dari hujan ke kemarau ini, apa yang perlu diperhatikan, Mas? Iya, yang perlu jadi perhatian yang pertama adalah masih ada potensi hujan di wilayah Indonesia, khususnya di sore hari, karena hujan akan disertai kilat petir dan angin kencang. Kemudian juga ada potensi hujan es. Jadi jangan selalu membawa peralatan seperti mantel, payung ketika berkeluaran. Dan berikutnya adalah potensi peralihan musim juga masih akan juga terjadi di wilayah-wilayah selain Jabodetabek, dan juga wilayah lain yang potensi hujannya juga masih cukup tinggi, seperti wilayah timur dari Sulawesi, Maluku Utara hingga ke Papua dan Papua Barat masih cukup tinggi. Jika Anda traveling ke sana, waspada karena masih potensi hujan masih cukup tinggi. Ya. Mas Hakiki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbicara bersama Kompas TV kali ini. Kira-kira begitu intinya, Sisko, bahwa kondisi cuaca yang dirasa cukup panas beberapa waktu belakangan ini dan peralihan cuaca dalam satu hari begitu, ini dipandang sebagai hal yang normal karena masih dalam masa peralihan cuaca. Sisko? Baik, meskipun cuacanya masih belum ada potensi heat wave, tapi tetap harus terhidrasi dengan baik ataupun juga membawa peralatan hujan seperti itu karena ada potensi hujan yang akan terjadi. Terima kasih, Tifal Solesa melaporkan langsung dari BMKG Jakarta.